Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 9. Lanjutan, Bhismadewa wafat di hadapan Krishna. Selanjutnya sloka 25. Sutta waca Yudhishthirastat akarnya sayanam sarapanjare aprica dvividan dharman rasinam canusrin watam. Artinya, Sutta Goswami berkata, Maharaja Yudhishthira setelah mendengarkan Bhismadewa berbicara dengan nada yang memohon tersebut, kemudian bertanya kepada beliau di hadapan semua resi yang mulia menyangkut prinsip-prinsip terpenting dari berbagai kewajiban keagamaan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhismadewa berbicara dengan nada memohon seperti itu hingga meyakinkan Maharaja Yudhishthira bahwa beliau akan meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama lagi. Sri Krishna memberikan semangat kepada Maharaja Yudhishthira agar segera bertanya kepada Bhismadewa di hadapan banyak resi mulia. Ini menunjukkan bahwa penyembah Tuhan seperti Bhismadewa, walaupun kegiatannya tampak seperti orang yang larut dalam kehidupan duniawi, spiritualitas beliau jauh lebih luhur dari banyak resi agung. Bahkan lebih luhur daripada Vyasadeva sekalipun. Kelebihan lain adalah bahwa pada saat itu Bhismadewa tidak hanya terbaring di atas runcinya ujung banyak panah sebagai tempat beliau wafat. Selain itu, beliau sangat tidak nyaman oleh keadaan yang demikian itu. Seharusnya orang menahan diri, tidak mengajukan pertanyaan kepada beliau pada saat-saat seperti itu. Tetapi Krishna ingin membuktikan bahwa para penyembah murninya selalu sehat, baik jiwa maupun raganya, berdasarkan pembebasan spiritual. Sehingga dalam keadaan manapun seorang penyembah Tuhan selalu siap secara sempurna sebagai tempat untuk mendiskusikan tentang tata cara mengelola kehidupan. Yudhishthira sendiri merasa lebih senang bertanya kepada Bhismadewa daripada kepada orang lain yang hadir di sana. Meskipun kelihatannya pengetahuan para hadirin di sana itu lengkap daripada pengetahuan Bhismadewa mengenai persoalan hidup yang dia hadapi. Ini semua disetting oleh sang pembawa cakra agung Sri Krishna yang memantapkan kemuliaan penyembahnya. Seorang ayah merasa lebih senang jika melihat putranya menjadi lebih terkenal daripada dirinya sendiri. Tuhan sendiri menyatakan dengan tegas bahwa pemujaan kepada penyembahnya lebih berharga daripada pemujaan kepada Tuhan sendiri. Selanjutnya, sloka 26. Purusa swabhava vihitan yatha varnam yatha shramam vairagya ragopadibhyam atmanato baya lakshanaha. Artinya, atas pertanyaan Maharaja Yudhishthira, pertama-tama Bhismadewa mendefinisikan semua pembagian golongan-golongan dan tahap-tahap kehidupan menurut kualifikasi pribadi setiap individu. Kemudian secara sistematis dalam 12 bagian beliau menguraikan tentang pencegahan melalui ketidakterikatan dan interaksi melalui ikatan. Penjelasan. Konsep menyangkut 4 golongan dan 4 tingkat kehidupan seperti yang sudah disusun oleh Tuhan sendiri dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 13 dimaksudkan untuk meningkatkan sifat-sifat rohani diri pribadi seorang agar berangsur-angsur dapat menginsapi identitas spiritualnya dan bertindak menurut identitas itu sehingga mencapai pembebasan dari ikatan material atau kehidupan yang terikat. Pokok persoalan tersebut diuraikan dalam hampir semua kitab Purana dengan maksud yang sama. Demikian pula halnya dalam Mahabharata. Hal ini diuraikan lebih panjang lebar oleh Bhismadewa dalam Santi Parva mulai dari bab 60. Warna Srama Dharma dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual manusia sehingga memungkinkan manusia dapat mengakhiri kehidupan materialnya dengan sukses. Keinsapan diri dibedakan dari hubungan binatang dan kegiatannya masih dalam kesadaran terbatas, yaitu hanya sibuk untuk makan, tidur, membela diri, dan berketurunan.
Bisma Dewa merekomendasikan 9 kualifikasi untuk dipunyai semua manusia yang beradab. 1. Menahan marah. 2. Tidak berbohong. 3. Adil dalam membagikan harta. 4. Memaafkan. 5. Berketurunan hanya dengan istri yang sah. 6. Suci atau bersih baik pikiran maupun badan. 7. Tidak membenci siapapun. 8. Tidak menciptakan keruwetan hidup. Dan 9. Membimbing bawahan. Barang siapa yang belum memiliki sifat-sifat tersebut di atas, maka tidaklah lagi layak dia disebut orang beradab. Selain memiliki sifat-sifat tersebut, keharusan pula bagi para brahmana atau para intelektual, para penyelenggara pemerintahan, kaum penguasa dan kaum pekerja untuk mengembangkan etika moral sesuai dengan sifat-sifat khusus menurut kewajiban yang tertera dalam berbagai sastra Weda. Mengendalikan indera adalah kualifikasi yang paling dibutuhkan bagi para intelektual. Pengendalian indera adalah dasar segala moralitas. Menikmati hubungan suami istri bersama istri yang sah pun harus diatur dan dikendalikan, sehingga prinsip keluarga berencana akan berjalan dengan sendirinya. Tanpa mengikuti cara hidup menurut aturan Weda tersebut, para intelektual akan cenderung menyalahgunakan kualifikasi-kualifikasinya yang sudah baik. Ini berarti bahwa para intelektual pun harus taat dan serius mempelajari sastra Weda, terutama Srimad Bhagavatam dan Bhagavad Gita. Orang yang dapat mengungkapkan pengetahuan Weda hanyalah orang yang tekun 100% dalam bhakti, dan oleh karena itu merekalah yang harus didekati. Ia adalah orang yang tidak melakukan bagian yang dilarang oleh sastra, seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Seorang guru spiritual tidak melakukan hal-hal terlarang seperti itu. Sistem pendidikan modern yang diterapkan pada hampir semua lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dewasa ini tidak menganggap penting untuk mengadopsi kualifikasi dan moralitas seorang guru seperti yang disebutkan di atas sebagai pertimbangan untuk menjadi seorang guru atau dosen di tempat ia mengajar. Oleh karena itu, terjadi penyalahgunaan dalam berbagai bentuk terhadap hasil karya intelektual yang diretas oleh para siswa. Golongan kesatria atau para penyelenggara negara khususnya dianjurkan untuk berderma dan tidak boleh menerima derma dalam keadaan apapun. Dewasa ini, para pemimpin negara semuanya mencari sumbangan untuk aktivitas politiknya, tetapi tidak pernah memberikan sumbangan kepada rakyat yang dipimpinnya atau yang diwakilinya, baik langsung dalam berbagai acara kenegaraan maupun secara tidak langsung hasil pemerintahannya. Ini bertolak belakang dengan aturan sastra. Justru golongan ksatria lah yang harus berderma menurut sastra, namun tidak menoleransi kejahatan dengan mengatasnamakan anti kekerasan yang menjatuhkan martabat ksatria. Ketika Arjuna hendak meninggalkan medan perang Kurukshetra untuk menjadi orang alim atau anti kekerasan, tindakan tersebut ditentang oleh Sri Krishna. Pada saat itulah Krishna menyebut Arjuna sebagai orang bodoh paling rendah atau pilihannya yang dianggap tidak tepat, meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dengan mengatasnamakan anti kekerasan. Orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin pemerintahan haruslah orang yang tegas dan berani membela kepentingan rakyat, bukan orang yang hanya pandai bicara semata-mata untuk menarik konstituennya. Seharusnya kita mencontoh raja-raja zaman dulu yang semuanya merupakan tokoh-tokoh panutan rakyat yang memiliki sifat kesatria sejati, yaitu terlatih melaksanakan kewajiban seorang raja. Seperti misalnya, dalam suatu pertempuran, raja atau pemimpin negara tidak boleh kembali ke istana kecuali bila ia terluka. Namun, dewasa ini, apa yang disebut-sebut sebagai raja atau pemimpin negara, adalah orang yang tidak pernah terjun langsung dalam memimpin pasukan di medan perang. Ia hanyalah orang yang pandai beretorika semata-mata untuk menarik para pemilihnya. Penyelenggara negara yang demikian telah melecehkan nilai-nilai sastra yang mensyaratkan bahwa seorang pemimpin negara haruslah orang yang berjiwa kesatria, bukan orang yang berjiwa waisya dan sudra, golongan pengusaha dan buruh yang melahirkan pemerintahan yang tidak tegas. Golongan waisya atau golongan pengusaha memiliki peranan yang tidak kalah penting, yaitu menjaga stabilitas ekonomi rakyat, khususnya memberikan perlindungan kepada sapi. Melindungi sapi artinya menjaga atau mengatur produksi pangan seperti hasil pertanian dan susu,
yogurt, atau mentega murni. Perdagangan dan distribusi pangan dilakukan oleh masyarakat Waisya yang taat mengikuti aturan Weda, yaitu memiliki jiwa kedermawanan. Seperti halnya para ksatria terpercaya dalam melindungi warga negara. Begitu juga para Waisya berperan melindungi binatang atau menjaga kesejahteraan mereka. Binatang seharusnya tidak dibunuh. Membunuh binatang adalah ciri masyarakat barbar atau tidak beradab. Kebutuhan hidup manusia sudah tercukupi oleh hasil pertanian, buah dan susu, sehingga masyarakat manusia tidak perlu membunuh binatang untuk memenuhi kebutuhan pangannya, tapi justru melindungi mereka. Jika tidak demikian, maka tenaga buruh menjadi tidak berguna serta beralih ke usaha industri. Sudah terbukti bahwa hasil industri non-pangan tidak mampu menyejahterakan kehidupan manusia tanpa adanya beras, gandum, kacang-kacangan, susu, buah, dan sayur. Kemajuan industri permesinan yang bukan untuk penghasil pangan telah menyebabkan pengangguran kaum buruh secara masif dan melahirkan masyarakat yang konsumtif dan hedonis. Cara hidup seperti itu bukanlah peradaban yang sesungguhnya. Golongan Sudra adalah golongan yang hidupnya tidak mampu berdiri sendiri karena mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik dalam bekerja. Oleh karena itu, mereka akan sangat tulus jika diposisikan sebagai penyedia tenaga bagi golongan di atasnya. Dengan demikian, golongan Sudra pun akan mencapai kesejahteraan hidup di bawah bimbingan golongan-golongan yang lebih tinggi. Adanya pembatasan bagi golongan Sudra untuk menerima uang besar adalah untuk menghindarkan mereka dari kejatuhan spiritual. Karena jika mereka menjadi kaya, mereka cenderung menyalahgunakan uang tersebut, misalnya untuk berjudi, mengkonsumsi minuman keras, pelacuran, dan lain sebagainya. Maraknya minuman keras, pelacuran, dan perjudian di mana-mana adalah pertanda bahwa masyarakat manusia sudah tidak lagi mengandalkan kecerdasan spiritualnya, melainkan telah mengikuti laku hidup di bawah Sudra. Oleh karena itu, golongan-golongan tinggilah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kaum Sudra, baik sandang maupun pangan. Dan golongan Sudra pun harus setia mengikuti peraturan yang diberikan oleh atasannya yang membutuhkan bantuan menyelenggarakan negara. Para Sudra lah yang harus dipuaskan terlebih dahulu dengan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Seperti halnya dalam suatu upacara keagamaan di mana kelompok pekerja dikenyangkan terlebih dahulu dengan menyediakan makanan yang enak dan cukup serta pakaian sebelum upacara korban suci diselenggarakan. Pada zaman ini banyak upacara yang diselenggarakan dengan biaya bermiliar-miliar rupiah, namun mengabaikan fakir miskin yang kelaparan. Oleh karena itu, terjadi ketidakpuasan di sana-sini dan menimbulkan banyak kekacauan. Berbagai warna tersebut berfungsi untuk membedakan mata pencaharian masyarakat, dan asrama dharma berfungsi meningkatkan spiritualitas masyarakat. Warna dharma dan asrama dharma saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Selain untuk mengembangkan pengetahuan spiritual, tujuan utama dari asrama dharma adalah guna memupuk rasa ketidakterikatan. Dimulai dari Brahmacharya Ashram, bertujuan untuk melatih rasa ketidakterikatan calon yang ingin maju dalam keinsapan spiritual. Dalam tahap Brahmacharya Asrama, para siswa diberikan pencerahan bahwa dunia material ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya bagi para makhluk hidup. Dunia material ini ibarat penjara yang menahan jiwa-jiwa yang melakukan pelanggaran, di mana mereka harus segera dibebaskan melalui pencerahan spiritual. Oleh karena itu, keinsapan spiritual adalah tujuan hidup yang tertinggi. Seluruh sistem asrama dharma adalah sarana untuk mencapai ketidakterikatan tersebut. Bagi orang yang tidak mampu mengikuti pelatihan ketidakterikatan dari awal, ia diperkenankan untuk memasuki kehidupan berkeluarga, namun tetap dengan semangat ketidakterikatan yang sama. Selanjutnya, jika ia mencapai ketidakterikatan sehingga memasuki tahap keempat, yakni tahap lepasan ikatan secara total, hidup dari pemberian hanya untuk memelihara jiwa dan raga, ia telah mencapai keinsapan spiritual tertinggi. Namun, kehidupan grihasta adalah ruang untuk maju bagi orang yang masih terikat, dan kemudian meningkat ke tahap hidup wanaprastha dan sannyasa, yaitu sama sekali tidak terikat terhadap kehidupan material. Semua itu diawali dari Brahmacharya Asrama.
tempat pelatihan ketidakterikatan sebagai bekal ketika memasuki tahap grihasta untuk kemudian memasuki tahap wanaprastha dan sannyasi. Selanjutnya, sloka 27. Dana dharmam raja dharman moksha dharman vibhagasaha Sri dharman bhagava dharman samasabhyasya yogataha. Artinya, kemudian beliau menjelaskan melalui pembagian tentang perbuatan kedermawanan, kegiatan nyata para raja, serta kegiatan peretas pembebasan. Lalu beliau menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban kaum perempuan dan para penyembah Tuhan, baik secara singkat maupun panjang lebar. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Salah satu kewajiban orang yang hidup rumah tangga adalah berderma. Merekalah yang wajib berderma kepada asrama-asrama yang lain, yaitu sekurang-kurangnya 50% hasil kerja mereka. Sedangkan kewajiban para brahmacari atau siswa adalah melakukan korban suci dengan dibantu oleh orang yang berumah tangga melalui dharma. Sedangkan orang yang berada pada tahap hidup mengundurkan diri dari kegiatan material atau tahap lepasan ikatan material harus melakukan pengekangan diri dan pertapaan. Demikianlah fungsi-fungsi umum semua asrama atau golongan-golongan kehidupan pada jalan keinsapan spiritual. Dalam tingkatan hidup brahmacari, pelatihan secukupnya diberikan agar seseorang dapat mengerti bahwa dunia ini adalah milik Yang Maha Kuasa. Karena itu, tak seorang pun yang berhak mengklaim apapun di dunia ini sebagai miliknya. Jadi, orang yang menempuh kehidupan berkeluarga, yang merupakan semacam kehidupan yang mengizinkan dia untuk menikmati hubungan suami istri, haruslah dia mendermakan penghasilannya sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan melalui asrama-asrama lainnya. Energi semua orang dihasilkan atau merupakan pinjaman dari sumber energi Tuhan. Karena itu, hasil dari energi itu harus dipersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan cinta kasih rohani kepadanya. Ibarat sungai-sungai yang memperoleh air dari laut melalui awan dan kembali ke laut, energi kita merupakan energi pinjaman dari sumber tertinggi, yakni energi Tuhan, dan kepada Tuhan pula lah energi itu harus dikembalikan. Itulah kesempurnaan bagi energi kita. Karena itu di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 27 dinyatakan bahwa apapun yang kita lakukan, pertapan apapun yang kita lakukan, atau sumbangan apapun yang kita berikan, apapun yang kita makan dan apapun yang kita dermakan, haruslah kepada Tuhan semuanya kita tujukan. Itulah cara menggunakan energi yang telah dipinjam tersebut. Apabila seperti itu cara kita menggunakan energi yang kita punyai, maka tersucikanlah energi kita dari pencemaran material yang menyesatkan, sehingga kita memenuhi syarat untuk mencapai kehidupan normal kita yang asli, yakni sebagai pelayan Tuhan. Raja Dharma adalah pengetahuan yang luhur, bukan seperti diplomasi modern untuk mencapai kekuasaan. Para raja dilatih secara sistematis untuk menjadi dermawan, bukan hanya sebagai pemungut pajak belaka. Mereka dilatih untuk mengaturkan berbagai korban suci demi kesejahteraan para warganya. Menuntun para praja menuju pembebasan adalah tugas besar yang dipikul oleh raja. Ayah, guru spiritual dan raja menuntun bawahannya menempuh jalan pembebasan tertinggi dari lahir, mati, sakit, menua. Apabila tugas-tugas utama tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat tidak lagi dibutuhkan. Dewasa ini orang-orang memperoleh jabatannya sebagai pemimpin negara didasari oleh pemungutan suara, di mana mereka tidak pernah dilatih dalam tugas-tugas dasar sebagai seorang pemimpin yang tidak tiap orang dapat melakukannya dengan baik. Itu sebabnya selalu terjadi kekacauan di sana-sini dalam upaya pemerintahan menyejahterakan warganya dalam segala hal. Di pihak lain, para pemimpin yang tidak terlatih tersebut berangsur menjadi penjahat dan koruptor, dan mereka memungut pajak semakin besar untuk membiayai pemerintahan.
Di pihak lain, para pemimpin yang tidak terlatih tersebut berangsur menjadi penjahat dan koruptor, dan mereka memungut pajak semakin besar untuk membiayai pemerintahan yang mempunyai pegawai terlalu banyak dan tidak efektif untuk segala tujuan. Sebenarnya, para Brahmana yang berkualifikasi dimaksudkan untuk memberi pengarahan kepada para raja sebagai pemerintahan yang benar menurut kitab-kitab suci seperti Manu Samhita dan kitab-kitab Dharma Sastra karya Parasara. Rakyat membutuhkan seorang pemimpin terpercaya, dan hal itu hanya terpenuhi jika pemimpin pilihan mereka adalah pemimpin yang saleh, taat pada prinsip agama, dermawan, dan seorang ksatria sejati. Dengan demikian, rakyat pun akan mengikuti jejak langkah dengan hati yang penuh sukacita. Pemimpin bukanlah seorang pemalas yang suka menikmati kesenangan indera dan hidup mewah dengan mengorbankan kepentingan warganya, melainkan seorang yang selalu siap untuk menghukum para pencuri dan perampok secara adil. Raja-raja yang saleh tidak pernah berbaik hati, tawar-menawar kepada para koruptor dan penjahat dengan mengatasnamakan ahimsa, anti kekerasan dan hak asasi manusia. Ia harus berani menghukum tegas para koruptor dan penjahat sebagai pembelajaran di kemudian hari, sehingga tidak seorang pun yang akan berani menciptakan gangguan secara terorganisir seperti itu. Para koruptor tidak pernah diizinkan kembali menduduki jabatan dalam administrasi, seperti keadaan di beberapa negara di dunia sekarang ini. Pada zaman dahulu, undang-undang perpajakan masih sederhana, tidak ada pemaksaan, dan tidak ada orang yang melanggar peraturan. Raja berhak mengambil seperempat penghasilan warganya. Tak seorang pun yang berkeberatan menyerahkan upeti, dikarenakan kesalehan sang raja dan ketaatannya melakukan ibadah agama. Kekayaan alam mencukupi sehingga tidak ada seorang pun yang tidak berbahagia secara material. Kekayaan alam tersebut terdiri dari beras, buah, bunga, sutra, kapas, susu, permata, zat mineral, dan sebagainya. Rakyat menjadi kaya dengan hasil pertanian dan hewan untuk mendukung pertanian dan memproduksi susu, sehingga semua orang tidak kekurangan beras, buah-buahan, dan susu. Di samping menghindari kebutuhan konsumatif seperti berbagai jenis sabun mewah dan obat kecantikan yang berlebihan, bioskop, dan bar. Raja wajib mengatur agar energi sumber daya manusia digunakan dengan cara yang benar. Tenaga manusia khusus dimaksudkan bukan untuk memenuhi kebutuhan hewani, melainkan untuk keinsapan spiritual. Seorang pemerintahan dirancang khusus untuk mencapai maksud dan tujuan khusus tersebut. Raja wajib mengatur agar energi sumber daya manusia digunakan dengan cara yang benar. Tenaga manusia khususnya dimaksudkan bukan untuk memenuhi kebutuhan hewani, melainkan untuk keinsapan spiritual. Seluruh pemerintahan dirancang khusus untuk mencapai maksud dan tujuan khusus tersebut. Karena itu, raja harus memilih menteri-menteri kabinet dengan cara yang benar, bukan berdasarkan jumlah surat suara. Menteri, panglima, dan bahkan prajurit biasa semua dipilih menurut kualifikasi keahliannya. Raja wajib mengawasi mereka sebagaimana mestinya sebelum mereka diangkat menduduki jabatan masing-masing. Raja secara khusus memperhatikan para tapaswi atau orang-orang yang mengorbankan segala-galanya untuk penyebaran pengetahuan spiritual agar tidak terabaikan. Raja mengetahui dengan baik bahwa personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah menoleransi penghinaan apapun terhadap para penyembah murninya. Para tapaswi tersebut adalah pemimpin umat yang absah dan terpercaya bahkan oleh para penjahat seperti koruptor atau pencuri pun. Biasanya nasihat dan anjuran para tapaswi itu diikuti dan dipatuhi oleh setiap orang. Raja memberi perlindungan secara khusus dan bertanggung jawab secara finansial kepada orang yang buta huruf, orang cacat, dan para janda. Pertahanan diatur untuk mengantisipasi serangan musuh sebelum serangan terjadi. Proses pembayaran pajak tidak dipersulit dan tidak dimaksudkan untuk dihambur-hamburkan, melainkan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Para prajurit atau tentara direkrut dari semua bagian dunia dan dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas khusus.
Untuk tercapainya pembebasan, maka prinsip-prinsip yang dilandasi oleh nafsu, kemarahan, kecenderungan untuk melanggar hukum, sifat tamak atau rakus, serta sikap ragu dan bingung harus ditaklukkan. Seharusnya setiap orang belajar cara memaafkan orang lain agar dirinya bebas dari ancaman pembalasan dendam atau kebencian. Kecenderungan untuk tidur dapat diatasi dengan cara mengembangkan spiritualitas. Obsesi dan ketamakan dapat dikalahkan dengan sifat toleran. Gangguan dari berbagai jenis penyakit dapat dihindari dengan cara hanya mengkonsumsi makanan yang menyehatkan sesuai dengan aturan kesehatan. Kita bisa bebas dari harapan semua dengan cara pengendalian diri, dan uang dapat dihemat dengan cara menghindari pergaulan yang tidak baik. Orang dapat mengendalikan rasa lapar melalui latihan yoga, dan sifat materialistik dapat dihindari dengan mengembangkan pengetahuan bahwa dunia ini tidak kekal. Keadaan pusing dapat ditaklukkan dengan cara bangkit, dan argumentasi kosong dapat dikalahkan dengan cara menunjukkan kebenaran yang nyata. Kecenderungan banyak bicara dapat dihindari dengan sikap serius dan sikap diam. Rasa rendah diri dan takut dapat dihindari dengan kewibawaan. Pengetahuan sempurna dapat diperoleh dengan cara pengembangan keinsafan spiritual. Kita harus bebas dari sifat nafsu, sifat tamak, marah, berangan-angan, dan sebagainya, agar jalan pembebasan benar-benar kita capai. Kaum perempuan diakui sebagai inspirator kaum laki-laki. Karena itu, perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Julius Caesar yang begitu perkasa pun dikendalikan oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Cleopatra. Hanya harga diri yang mampu mengendalikan perempuan perkasa seperti itu. Karena itu, sifat pemalu kaum perempuan harus dipertahankan. Selekas katup kebebasan dibuka, yaitu selekas kaum perempuan kehilangan rasa malunya, maka selekas itu pula lah terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hilangnya rasa malu kaum perempuan akan melahirkan perzinahan, yang artinya lahirnya anak-anak yang tidak diharapkan, yang disebut warna sankara, pengganggu dunia. Kita semua adalah hamba kekalnya, dan apabila kita melupakan bagian hakikat diri kita yang sangat penting ini, kita akan ditempatkan dalam kondisi material. Cara sederhana untuk memuaskan Tuhan, atau khususnya bagi orang yang berumah tangga, adalah memuja arca Tuhan di tempat pemujaan di rumah. Orang akan maju secara bertahap sambil melakukan kegiatan sehari-hari dengan menjadikan arca sebagai pusat perhatian. Memuja arca di rumah, melayani penyembah, mendengarkan Srimad Bhagavatam, tinggal di tempat suci, dan mengucapkan nama suci Tuhan. Semua adalah perbuatan yang tidak memerlukan biaya berlebihan, yang memungkinkan orang untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah pokok persoalan yang dijelaskan oleh sang kakek kepada cucunya. Dan demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Grand Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai. Om Santi Shanti Shanti Om.